Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dari kelas C Angkatan 24. Hari ini saya akan membahas mengenai kecerdasan emosional. Seringkali kita diajarkan bahwa kepintaran akademis atau kecerdasan intelektual adalah segalanya. Namun, realitas saat ini menunjukkan hal yang berbeda. Kecerdasan emosional didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, sekaligus mengenali dan mempengaruhi emosi orang lain. Mari kita bedakan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan kita untuk memproses informasi, logika, dan keahlian teknis. Namun, kecerdasan emosional adalah kemampuan yang membuat kita bertahan dan menanjak naik. Jika kecerdasan intelektual adalah mesin mobil yang bertenaga, maka kecerdasan emosional adalah pengemudinya yang tahu kapan harus mengerem dan kapan harus mengegas, dan bagaimana menavigasi jalan yang macet agar tidak menabrak orang lain. Menurut Daniel Goleman, ada 5 pilar kecerdasan emosional. Yang pertama dan terpenting adalah kesadaran diri. Ini berarti kita memiliki emosi yang baik. Kita sadar saat kita sedang marah, kecewa, atau lelah, dan paham bagaimana perasaan itu mempengaruhi kinerja kita. Tanpa kesadaran ini, kita hanyalah robot yang bereaksi otomatis. Yang kedua ada regulasi diri. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi mengendalikannya. Bayangkan saat Anda dikritik oleh dosen atau guru. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengambil jeda sejenak, menarik napas, dan merespons dengan profesional, alih-alih marah atau sakit hati. Ketiga adalah motivasi internal. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak hanya bekerja demi status atau gaji, tapi mereka memiliki dorongan dari dalam untuk mencapai tujuan belajar dan berkembang. Mereka memiliki ketahanan yang luar biasa. Ketika mereka gagal, mereka tidak melihatnya sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai data atau umpan balik untuk memperbaiki diri. Optimisme ini adalah bahan bakar yang membuat mereka terus berjalan saat orang lain menyerah. Keempat adalah eksternal. Kita memiliki empati dan keterampilan sosial. Empati adalah kemampuan untuk benar-benar memahami perspektif orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan tanpa harus setuju sepenuhnya. Dalam dunia kerja, empati membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada tim yang solid. Terakhir, ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini adalah puncak dari semuanya. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan empati tadi untuk bernegosiasi, memimpin, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam tim. Pemimpin hebat bukan mereka yang paling pintar secara teknis, tapi mereka yang paling bisa menghubungkan dan menggerakkan orang lain. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan pembahasan tadi, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah keterampilan yang bisa dilatih seumur hidup. Kita bisa mulai hari ini dengan mendengarkan lebih banyak, menunda respon saat emosi tinggi, dan mencoba memahami sudut pandang teman kita. Dan ada salah satu nasihat dari guru kami, yaitu jangan membuat suatu keputusan saat marah, dan jangan membuat suatu harapan saat bahagia atau senang. Baik, mungkin ini penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu kecerdasan emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.